Jika Anda mengalami nyeri punggung atau leher yang disebabkan oleh herniasi diskus atau saraf terjepit, dokter Anda mungkin merekomendasikan prosedur minimal invasif untuk meredakan tekanan pada saraf. Dua teknik canggih yang umum digunakan adalah dekompresi diskus laser perkutan atau PLDD dan diskektomi endoskopi. Meskipun keduanya bertujuan untuk mengurangi rasa sakit dan membantu Anda menghindari operasi terbuka besar, keduanya sangat berbeda dalam cara menangani diskus. Bayangkan seperti ini. Dekompresi diskus laser perkutan adalah perawatan tidak langsung yang mengecilkan diskus. Sementara diskektomi endoskopi adalah operasi langsung yang mengangkat fragmen diskus. Dekompresi diskus laser perkutan adalah salah satu perawatan paling minimal invasif untuk masalah diskus tulang belakang yang menggunakan sinar laser yang dihantarkan melalui jarum. Istilah perkutan berarti melalui kulit. Selama dekompresi diskus laser perkutan, prosedur dilakukan hanya dengan anestesi lokal untuk memati rasakan kulit dan area sekitarnya. Dokter bedah menggunakan panduan sinar X langsung atau fluoroskopi untuk memasukkan jarum tipis ke tengah diskus yang mengalami herniasi, disebut nukleus pulposus. Serat laser kemudian dimasukkan melalui jarum ini. Laser diaktifkan untuk menguapkan sejumlah kecil material kaya air di dalam inti diskus. Penguapan ini menyebabkan tekanan di dalam diskus turun secara drastis. Tujuannya adalah agar penurunan tekanan ini menciptakan efek vakum, yang kemudian menarik material diskus yang menonjol menjauh dari akar saraf yang tertekan, sehingga meredakan rasa sakit Anda. Prosedur ini dianggap paling baik untuk pasien dengan tonjolan diskus kecil yang masih utuh, terkendali, di mana lapisan luar diskus belum robek. Kelebihan utama dekompresi diskus laser perkutan adalah sifatnya yang sangat minimal invasif, hanya memerlukan tusukan jarum tanpa sayatan atau jahitan. Prosedur ini juga hanya menggunakan anestesi lokal dan memiliki waktu pemulihan tercepat, seringkali memungkinkan pasien kembali beraktivitas dengan cepat. Namun, ada kekurangan yang signifikan, karena ini adalah prosedur tidak langsung yang sebenarnya tidak mengangkat fragmen hernia. Karena itu, tingkat keberhasilannya lebih rendah dan kurang dapat diprediksi. Selain itu, dekompresi diskus laser perkutan bukanlah perawatan yang tepat jika herniasi berukuran besar atau jika ada fragmen yang terlepas atau terekstrusi. Diskektomi endoskopi adalah teknik bedah modern yang canggih yang merupakan bagian dari kategori yang lebih luas, yaitu bedah tulang belakang minimal invasif atau MIS. Prosedur ini dilakukan melalui sayatan kecil, biasanya sekitar 8 hingga 10 mm. Istilah endoskopi berarti dokter bedah menggunakan endoskop, yaitu sebuah tabung tipis yang dilengkapi dengan kamera definisi tinggi dan sumber cahaya. Dokter bedah memasukkan endoskop melalui saluran kerja dan mengarahkannya ke lokasi herniasi diskus yang tepat dengan menggeser jaringan otot secara perlahan. Kamera memberikan tampilan jarak dekat yang diperbesar dari tulang belakang pada sebuah layar. Hal ini memungkinkan dokter bedah melakukan dekompresi langsung. Mereka dapat melihat akar saraf dan fragmen diskus yang menyebabkan tekanan, lalu menggunakan instrumen khusus untuk mengangkat potongan hernia secara fisik. Karena saraf terlihat secara langsung, pengangkatan menjadi sangat presisi. Diskektomi endoskopi paling baik untuk hampir semua jenis herniasi diskus, termasuk tonjolan besar, ekstrusi, fragmen yang telah terlepas, dan kasus yang gagal dengan perawatan non-bedah. Kelebihan prosedur ini adalah tingkat keberhasilannya yang tinggi, dan fakta bahwa fragmen hernia diangkat secara langsung di bawah visualisasi, yang langsung membebaskan saraf. Prosedur ini juga minim kerusakan pada otot di sekitarnya, sehingga menghasilkan rasa sakit pasca operasi yang lebih ringan dan pemulihan yang lebih cepat dibandingkan dengan metode bedah lama. Kekurangan utamanya adalah prosedur ini lebih invasif daripada dekompresi diskus laser perkutan, karena memerlukan sayatan kecil dan mungkin melibatkan anestesi lokal dengan sedasi atau anestesi umum. Prosedur-prosedur ini dikembangkan untuk mengatasi nyeri disk dengan kerusakan yang lebih sedikit dibandingkan operasi terbuka tradisional.
Pertama, dekompresi diskus laser perkutan muncul lebih dulu. Teknik ini dirintis oleh Dr. Daniel S. J. Choi, AS, dan dilakukan pada pasien manusia pertama pada tahun 1986 di Graz, Austria, bersama Dr. Peter Asher. Tujuannya adalah menggunakan laser sebagai alat tanpa pisau bedah untuk mengecilkan diskus secara tidak langsung dengan menguapkan intinya. Teknik ini cepat diadopsi oleh inovator Eropa lainnya seperti Dr. W. E. Siebert di Jerman. Diskektomi endoskopik berkembang pada tahun 1990-an dan 2000-an untuk mengatasi kelemahan utama dekompresi diskus laser perkutan, sifatnya yang buta dan tidak langsung. Para perintis seperti Dr. Anthony Young, AS, dan Dr. Sang Ho Lee, Korea Selatan, mengembangkan metode untuk menggunakan kamera kecil atau endoskop untuk melihat secara langsung dan mengangkat fragmen hernia secara fisik. Pendekatan ini disempurnakan dan dikembangkan oleh banyak dokter bedah di Eropa, termasuk Dr. Thomas Hoagland Jerman, Dr. Peter van Dijk Belgia, dan Mr. M. Akmal Inggris. Ukuran utama dari setiap prosedur adalah keberhasilan jangka panjangnya. Diskektomi endoskopi memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi, seringkali 85–95%, dan tingkat operasi ulang yang rendah. Karena dokter bedah mengangkat fragmen diskus yang bermasalah secara langsung, sambil mengamati saraf di monitor, peluang peredaan nyeri yang cepat dan berhasil sangat tinggi. Dekompresi diskus laser perkutan, meskipun kurang invasif, kurang dapat diandalkan. Studi menunjukkan tingkat keberhasilan yang lebih rendah, seringkali 60–70%, dan pasien yang tidak berhasil seringkali memerlukan prosedur kedua yang lebih efektif, seperti diskektomi endoskopi di kemudian hari. Tingkat operasi ulang untuk dekompresi diskus laser perkutan secara signifikan lebih tinggi daripada diskektomi endoskopi. Kesimpulannya, diskektomi endoskopi adalah metode bedah yang langsung, terlihat dan sangat andal untuk menangani sebagian besar kasus herniasi diskus, sementara dekompresi diskus laser perkutan adalah metode buta, tidak langsung, dan lebih terbatas yang paling cocok hanya untuk kasus-kasus terkecil dan paling ringan.